Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya. Saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allawistaqamu alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah, maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'ar raki'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud. Tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau? Ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti, jaga, ternyata teriyut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, enggak apa-apa ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa. Marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak jelas Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Saya sedikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudillahu mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat. Waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat.
Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syarri ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan diroyah itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor. Enggak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal. Kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal? Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Aro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat. Naik Israel tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya. Bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya, mati gak apa-apa, mati gak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal tidak kaya juga, tidak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngertikan. Ya, saya hanya merovokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A. Bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif tuh. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sedang hormati jenengan, penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qashar sholat itu ya sholat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang sholat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini. Sudah pakai nama Islam terus ngosor sholat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya, karena dia fikih ya qashar itu qasrus sholat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir, nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Enggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh, enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari. Kecuali Al-Misbah, tenang mawon misalnya. Tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu, ngelihat saya sama abahnya terus, ya kecuali, nggak apa-apa, sudah ini tamu harus dihormati, sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan salat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus salat, tapi qasrus salat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya sholat itu wajib menghadap ke kiblat. Gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat. Sholat normalnya enggak boleh gerak di atas 3 kali. Tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3 kali. Itu juga qasrus sholat. Menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh. Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya, Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir ya Yohanes mesti ya ahla Makkah. Kok budu robbakum. Kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Makkah. Saya kan orang Indonesia. Bisa masalah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan enggak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu.
Jadi memang tafsir itu harus, tadi saya sudah matur Pak Quraisy, di pondok itu jarang orang nulis tafsir. Karena sudah diancam man fasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi nulis tafsir itu ya kayak pesen tiket. Enggak usah diteruskan. Nah, yang masalah itu bi ra'yihi, kebetulan Pak Quraisy baca banyak, saya juga baca banyak. Pak Fatul Wahid karena ingin naik kelas ya baca banyak. Nanti setelah enggak rektor ngiyai lagi Pak Wahid ini. Karena kecilnya tuh ngaji di bawah saya di Kudus di Muawanah. Saya enggak tahu kok jadi rektor. Enggak tahu, makanya dia tadi dalil-dalil kayak wong pinter gitu kan. Karena saya juga heran. Masa di depan Pak Quraisy, di depan saya tetap dalil itu luar biasa. Hebat itu, hebat. Luar biasa itu. Pokoknya hebat. Anda harus bangga punya rektor seperti ini, harus bangga. Ya gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Mohon maaf Gus Bah, dalilnya kalau salah tadi.